Tahukah kalian kalau Indonesia pernah masuk ke dalam daftar negara termiskin di dunia? Bahkan data yang dirilis oleh World Bank menempatkan Indonesia di posisi ketiga sebagai negara termiskin di dunia, tepat satu tingkat di bawah Mali dan sejajar dengan negara-negara Afrika lainnya. Lalu, apa yang membuat negara Indonesia menjadi miskin? Dan bagaimana Indonesia mampu menjadi negara berpenghasilan tinggi? Halo semua, selamat datang di channel Indo Maju Jaya. Kalian tahu nggak sih kalau negara kita pernah begitu miskin? Saking miskinnya, sampai-sampai Indonesia masuk ke daftar negara termiskin di Asia, bahkan menempati urutan ketiga di dunia. Lalu yang menjadi pertanyaannya, kapan Indonesia masuk ke daftar negara termiskin dan bagaimana Indonesia bisa melaluinya? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, mari kita lihat definisi negara miskin. Negara miskin adalah negara yang menghadapi masalah ekonomi serius dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Mereka memiliki pendapatan per kapita rendah, akses terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta menghadapi ketimpangan ekonomi dan ketidakstabilan ekonomi. Lalu, apa yang terjadi dengan Indonesia? Perjalanan ekonomi Indonesia. Pada tahun 1950-an, Indonesia pernah diguncang krisis keuangan. Pada awal dekade itu, krisis serupa juga pernah menyerang. Tapi kali ini, keguncangan finansial tampaknya lebih fatal. Negara bahkan mengalami defisit anggaran dari 29,7% pada 1961, kemudian berturut-turut 38,7% pada tahun 1962, hingga 63,4% pada tahun 1965. Hingga beberapa kebijakan ekonomi dilakukan seperti centering atau pemotongan nilai mata uang, hingga redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengurangi nilai tukar. Namun, kian rumit dan panasnya situasi politik membuat upaya perbaikan moneter gagal total. Ditambah lagi dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September atau G30S 1965 yang akhirnya menumbangkan rezim Orde Lama. Indonesia berada di titik nadir. Sederet persoalan tersebut mengakibatkan inflasi yang cukup parah. Pada 1966, inflasi meroket hingga 635%. Harga melambung tinggi, ekonomi kolaps. Seketika negara menjadi kacau. Puncaknya pada tahun 1967, produk domestik bruto atau PDB per kapita Republik Indonesia hanya senilai $53, menjadikan Indonesia sebagai negara paling miskin di Asia dan berada di urutan ketiga termiskin di dunia, tepat satu tingkat di bawah Mali, sejajar dengan negara-negara Afrika, bahkan lebih miskin dari India, Vietnam, dan negeri konflik Afghanistan. Melesatnya ekonomi dan hantaman krisis moneter. Gejolak politik dan ekonomi yang berujung pada kemiskinan membuat rezim Orde Lama dipaksa mundur. Soekarno yang terdesak akhirnya menyerahkan tahta kepemimpinannya kepada Soeharto melalui Super Semar. Pada zaman Soeharto, perombakan lini dan struktur ekonomi dilakukan secara besar-besaran. Pembangunan pesat mulai digalakkan, langkah cepat pemulihan ekonomi pun diambil. Belum genap 1 tahun menjabat, Soeharto langsung mengajukan RUU penanaman modal yang kemudian disahkan oleh DPR RI melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Tercatat, sejak undang-undang ini disahkan, jumlah modal yang telah ditanamkan di Indonesia telah mencapai lebih dari $9 miliar dari 30 negara. Puncaknya, pada awal dekade ke-19, ekonomi Republik Indonesia menunjukkan progres yang meyakinkan. Pembangunan pesat, kurun waktu 1990 hingga 1996, PDB per kapita Republik Indonesia meningkat dari $771 menjadi $1.394, naik hampir 100%. Namun sayang, Krismon menghancurkan semuanya.
Pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia terkoreksi minus 13,1%. PDB per kapita ikut terjun ke angka $572. Nominal tersebut seolah membawa kembali ke tahun 1980, yaitu $673 atau mundur hingga 18 tahun. Era Orde Baru ditutup pada krisis Asia 1998, krisis moneter yang berujung dipaksanya Presiden Soeharto mundur. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Bangkit pasca Krismon. Habibie kemudian ditunjuk sebagai pengganti. Tak butuh waktu lama untuk bangkit, setahun setelah Krismon, ekonomi Republik Indonesia kembali melesat. Pada 1999, PDB per kapita Indonesia naik 45%, dari $572 menjadi $830. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya 16.650 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp7.000 per dolar Amerika Serikat. Tiba di tahun 2005 di mana PDB per kapita Republik Indonesia menyentuh angka $1.404. Catatan tersebut menyamai nominal pada tahun 1996, yaitu $1.394. Itu artinya perlu sekitar 6 tahun untuk menstabilkan ekonomi pasca Krismon. Pada kurun waktu tersebut, Indonesia berhasil keluar dari status negara low income menjadi lower middle income atau negara berpenghasilan menengah ke bawah. Catat pertumbuhan tertinggi. Kemudian pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia berhasil mencatatkan angka tertinggi pasca Krismon. Persentasenya mencapai 6,4%. Nominal PDB meningkat dari $577.539 juta menjadi $755.256 juta. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan peningkatan PDB per kapita. Pada 2010, PDB per kapita Republik Indonesia tembus $3.178. Persentasenya naik 28,9% dari periode sebelumnya. Puncaknya pada 2012, PDB per kapita Republik Indonesia mencatatkan angka tertinggi, yaitu $3.745, selangkah lagi menuju negara berpenghasilan menengah ke atas. Roller coaster ekonomi Republik Indonesia. Namun harapan Indonesia menuju negara berpenghasilan tinggi kembali terhambat. Periode 2013 hingga 2015, PDB per kapita Indonesia kembali terkoreksi. Pelemahan rupiah dan sederet persoalan lain membuat ekonomi Indonesia kelabakan. Kolapsnya ekonomi Republik Indonesia membuat pemerintah berpikir keras. Jokowi kemudian mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan daya saing industri nasional, ekspor dan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tak berselang lama, iklim investasi Republik Indonesia mengalami peningkatan indikator antara lain. Ranking World Competitiveness Indonesia membaik dari 48 pada tahun 2016 menjadi 32 pada tahun 2019. Indonesia meraih status negara investment grade dari semua lembaga rating. Ease of Doing Business Indonesia terus membaik dari tingkat 129 pada tahun 2013 menjadi 73 pada tahun 2019. Pembangunan infrastruktur dilakukan pada 226 proyek strategis nasional yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ekonomi Republik Indonesia kembali melesat kurun waktu 2016 hingga 2019 setelah dijalankannya kebijakan PDB per kapita Indonesia naik cukup signifikan. Pada 2019, PDB per kapita Republik Indonesia menyentuh angka $4.135, sementara produk nasional bruto atau PNB per kapita Republik Indonesia ikut tembus ke angka $4.046. Menuju negara berpenghasilan tinggi. Pemerintah menargetkan Indonesia bisa naik kelas menjadi negara high income atau berpendapatan tinggi pada 2036.
pemerintah memproyeksikan PDB per kapita Republik Indonesia pada tahun 2036 tembus 12,2 ribu dolar atau 171,3 juta rupiah. Dengan catatan kondisi ekonomi dalam keadaan stabil, perjalanan dari negara paling miskin di Asia hingga naik kelas menjadi upper middle income merupakan suatu capaian yang luar biasa. Untuk kembali naik kelas menuju high income, kerjasama dan bahu-membahu antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat mutlak diperlukan. Cepat atau lambat, semoga target tersebut bisa tercapai, setidaknya mulai dirasakan oleh anak cucu kita kelak. Demikianlah perjalanan yang menegangkan tentang jatuh bangun ekonomi Indonesia dari masa lampau hingga saat ini. Kita telah melihat bagaimana Indonesia menghadapi berbagai krisis dan tantangan yang menguji ketahanan dan kemampuan bangsa ini untuk bangkit. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Indo Maju Jaya untuk mendapatkan lebih banyak konten yang menginspirasi dan informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.